Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Insani dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab kami tentang puasa, yaitu dengan poin pertama tentang hakikat puasa. Pengertian puasa itu sendiri adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan bersetubuh selama berpuasa. Hal ini dilakukan semata-mata untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan makhluknya untuk melaksanakan puasa. Berpuasa itu sendiri tidak hanya menahan hawa nafsu dari terbitnya fajar hingga tenggelamnya fajar, tetapi banyak manfaat yang bisa kita dapat dari berpuasa. Salah satunya yaitu untuk meningkatkan sifat sabar dan berkelakuan akhlak yang lebih baik. Hakikatnya, puasa adalah untuk melatih dan mendorong sifat-sifat positif yang ada dalam diri manusia. Hakikat puasa dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu pertama, sebagai kejujuran. Dalam bermasyarakat tidak lepas dari berkomunikasi. Berkomunikasi diperlukan komunikan yang selaras, sehingga menimbulkan kondisi yang kondisional dan efisien, atau dalam bahasa Islamnya disebut kondisi yang rahmatan lil alamin. Seseorang yang berpuasa akan selalu diawasi tingkah lakunya, sehingga cenderung cemas untuk berkata yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, yaitu sebagai pendidikan keinginan atau self control. Keinginan atau kemauan merupakan fitrah manusia sejak lahir. Tetapi keinginan dan kemauan manusia tidak selamanya bersifat positif, ada pula yang bersifat negatif. Sehingga dengan berpuasa, keinginan positif akan terus termotivasi sehingga lebih meningkat. Adapun kemauan negatif dengan puasa dapat lebih dibimbing dan dibina untuk tidak terlaksana. Yang ketiga adalah sarana penyucian diri. Seseorang yang memiliki sifat buruk seperti iri, dengki, dan riya, dan sifat buruk yang lainnya dianjurkan untuk berpuasa dengan niat untuk memperbaiki diri sendiri. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ini adalah materi tentang kewajiban berpuasa, perintah dan kewajiban berpuasa sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surat ini dijelaskan bahwa kewajiban berpuasa itu hukumnya wajib bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya, ketentuan orang-orang yang berpuasa adalah orang yang sedang balik, orang yang beriman, orang yang punya akal, orang yang tidak sakit, dan orang yang sedang tidak musafir ataupun orang tua. Untuk makna dan fungsi-fungsi lainnya dalam berpuasa dilanjutkan dalam materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi dari berpuasa. Tujuan dari berpuasa sendiri yaitu untuk meningkatkan keimanan kita, karena ketika seseorang itu berpuasa, maka otomatis keimanannya itu meningkat dan dia terhindar dari perbuatan maksiat. Kedua, untuk mengendalikan hawa nafsu, karena ketika orang itu berpuasa, orang itu merasa lapar dan juga dahaga, maka dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kemaksiatan, karena sesungguhnya sendiri maksiat yang paling susah, maksiat yang paling berat adalah maksiat yang berhubungan dengan syahwat, kelamin, dan juga perut. Maka dari itu Allah menundukkannya dengan cara berpuasa. Yang ketiga, puasa, tujuan dari berpuasa yaitu untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, pribadi yang mampu menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas dan juga perilakunya. Dengan kehadiran Allah, maka ia akan senantiasa terbimbing dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Pun fungsi dari puasa sendiri yaitu untuk mengistirahatkan perut atau pencernaan kita yang kelelahan bekerja terus-menerus, dan juga untuk memperkuat badan kita serta menyembuhkan beberapa penyakit. Di samping itu juga puasa ini bisa mengistirahatkan para pecandu rokok untuk
berhenti istirahat sejenak dari merokoknya dan juga dapat membantu meninggalkan dia dari merokok. Lalu puasa sendiri merupakan latihan dan pembersihan jiwa untuk berbuat kedisiplinan, ketaatan, dan juga kesabaran. Orang yang berpuasa merasakan adanya perasaan dengan saudaranya yang berpuasa. Ia berpuasa bersama keluarganya, bersama temannya, berbuka bersama, merasakan adanya kesatuan Islam yang menyeluruh, yang dimana ketika mereka itu merasakan lapar, mereka itu bisa berangan-angan bahwasanya ketika saudara-saudaranya yang tidak mampu atau tidak memiliki uang untuk membeli makanan, lah dia itu bisa merasakan oh ini rasanya menjadi orang yang kelaparan. Lalu poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hikmah puasa. Dalam berpuasa dengan niat yang sungguh-sungguh dan melaksanakan puasa dengan benar, terdapat beberapa hikmah di dalamnya, yaitu yang pertama puasa sebagai sarana pernyataan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Kedua, puasa sebagai sarana mendidik manusia agar melaksanakan perintah Allah dengan penuh rasa disiplin. Meskipun ia dapat makan dan minum seenaknya tanpa diketahui oleh orang lain. Yang ketiga, puasa adalah sebagai sarana untuk menyehatkan jasmani dan rohani manusia dan sekaligus untuk mendidik kepekaan sosial, solidaritas sosial, dan peri kemanusiaan antar sesama, yaitu terutama kepada orang-orang yang di garis kemiskinan, yang mana tidak setiap hari orang tersebut bisa merasakan makan dan minum. Dan yang keempat, puasa sebagai sarana kontrol hawa nafsu seseorang. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang makna spiritualis puasa. Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling utama serta sebaik-baiknya ciptaan. Namun manusia seringkali lupa dan terlena pada nafsu duniawi. Maka dari itu, puasa mengajak kita kembali ke fitrah sebenarnya dari manusia. Dengan berpuasa, kita diajak untuk menahan diri dari hawa nafsu yang mengajak ke keburukan serta kejahatan, ataupun nafsu pada pemenuhan kebutuhan fisikal maupun biologis. Puasa menjadi dinding untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melalui puasa yang mengajarkan spiritualis, manusia diajak untuk kembali ke dalam fitrah sebenarnya, yaitu yang mengedepankan nafsu mutmainnah sesuai dengan fitrah manusia yang sebenarnya, yaitu menginginkan kebaikan. Sekian dari materi saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh materi selanjutnya oleh teman saya. Berpuasa dapat membentuk karakter seseorang. Dengan berpuasa kita diajarkan untuk lebih berbuat jujur dengan diri sendiri, orang lain, maupun kepada Tuhan. Kemudian berpuasa mengajarkan kita untuk lebih bertakwa kepada Tuhan dan menjauhi segala larangan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Kemudian dengan berpuasa kita dapat meneguhkan dalam bersikap. Maksudnya kita tegas dalam mengambil keputusan, tidak pelin-pelan dan juga konsisten, serta mau menghadapi resiko dan berkomitmen menjalani keputusan yang telah dipilih. Kemudian hidup sederhana. Dengan berpuasa kita diajarkan untuk hidup berpuasa. Bukan berarti kita tidak boleh untuk hidup kaya, karena dalam berpuasa kita diajarkan untuk saling berbagi, tidak mencintai dunia terlalu berlebihan. Dan juga kita selalu diajarkan untuk berpikir positif. Dan yang terakhir, berpuasa dapat membentuk karakter kita untuk menjadi mandiri, dapat memanajemen waktu sendiri, dan dapat disiplin waktu, untuk lebih disiplin dalam waktu. Maksudnya karena di dalam puasa kita tuh diajarkan untuk berbuka dan sahur tepat pada waktunya, yang lama-kelamaan dapat membentuk
pribadi yang lebih disiplin.